Wahai pujaanku, aku tak akan pernah malu untuk mengatakan betapa aku sangat menyayangimu. Lengkapilah senjaku dengan raju asmaramu, dan katakanlah pada langit jingga bahwa kau menyayangiku seperti aku yang selama ini selalu menyayangi dan menyanjungmu tanpa ragu. Farel mengambil nafasnya dalam-dalam untuk memberhentikan tawanya. Rasanya Farel tidak ingin berhenti tertawa mengingat kelucuan di wajah Asfi. "Mas, aku mau bicara sesuatu kepada Mas," kata Asfi serius dan duduk di tepi ranjang. Bicara apa?" ketus Farel yang sikapnya sudah kembali ke biasanya, yaitu dingin dan cuek. "Aku takut, Mas," lirih Asfi. Asfi ingin menceritakan kepada Farel kejadian 2 tahun silam kepada suaminya. Setidaknya Asfi bisa tenang. Asfi cuma takut kejadian itu terulang kembali. Dan Asfi tidak ingin merahasiakan apapun masalahnya kepada suaminya sendiri. "Takut dengan siapa? Apakah denganku?" tanya Farel penasaran. Farel bisa melihat raut ketakutan di wajah Asfi. Di lubuk hati Farel yang paling dalam muncul rasa khawatir kepada Asfi. Asfi menggelengkan kepalanya pelan. "Aku takut dengan Mas Doni." Dek, hati Farel bagai dihantam oleh batu besar mendengar penuturan Asfi. Pikiran Farel teringat pada Doni yang mencuri pandang kepada Asfi. "Buat apa kamu takut kepada Kak Doni?" kata Farel dengan nada suara yang dibuat biasa saja mendengar perkataan Asfi. Padahal di kepala Farel sudah berputar-putar berbagai pertanyaan. Kenapa Asfi bisa takut dengan Doni? "Mas, bukannya Asfi mau menceraikan suami dari Kak Anita, tapi Asfi cuma ingin menceritakan kepada Mas tentang kejadian 2 tahun silam yang masih menimbulkan trauma di hati Asfi." "To the point, Asfi, aku tidak suka alur ceritamu yang bertele-tele," final Farel dengan nada suara naik 1 oktav. "Baiklah, Mas," jawab Asfi dan menghembuskan nafas panjang untuk memulai menceritakan kepada Farel. Dulu Asfi pernah bekerja di toko swalayan dan bosnya adalah Mas Doni. Asfi sering mendapatkan perhatian lebih dari Mas Doni daripada karyawan lainnya. Asfi anggap itu cuma hal biasa, karena Asfi tahu Mas Doni saat itu sudah menikah, dan Asfi tidak pernah berpikir jelek kepada Mas Doni saat itu. Tapi lama-kelamaan sikap Mas Doni semakin menjadi-jadi. Asfi mulai risih saat itu, dan pada suatu hari Asfi datang sangat pagi sekali pergi ke toko. Karyawan lainnya baru beberapa saja. Pada pagi itu juga Mas Doni sudah datang ke toko, dan Mas Doni langsung menarik tanganku ke ruangannya secara paksa. Aku terus memberontak untuk melepaskan genggaman tangannya. Asfi berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya. Asfi diseret ke dalam ruangannya, dan Mas Doni mengunci pintu ruangan kerjanya. Mas Doni berjalan mendekati tubuh Asfi yang sudah menggigil ketakutan. Mas Doni ingin merebut kesucian Asfi saat itu. Namun Asfi bersyukur bantuan Allah datang tepat pada waktunya. Asfi berteriak-teriak minta tolong, dan akhirnya teman Asfi, Ahmad, datang membantu Asfi dan menghajar Doni habis-habisan. Setelah kejadian itu, Asfi memutuskan untuk berhenti bekerja di toko itu untuk menghindari Mas Doni. Mas Doni mengancam keluarga Asfi saat itu, hingga akhirnya Umi mengajak kami untuk pindah ke desa B demi keselamatan kami. Jelas Asfi dengan terasa bulir air mata Asfi lolos saat bercerita. Asfi masih ingat jelas bagaimana kejadian itu.
Ekspresi Farel jangan ditanyakan lagi. Mukanya sudah mengeras, kilatan merah di mata elangnya. Emosi Farel sudah berada di level yang paling tinggi. Andai Doni masih ada di rumah saat ini, Farel sudah memberikan pelajaran. Farel cemburu. Iya mungkin. Sepertinya Farel sudah ada hati untuk Asfi. Pranks tempat Farel. Mas Asfi tidak menyangka akan bertemu dengan Mas Doni kembali. Asfi takut. Farel mendekati Asfi dan langsung duduk di sampingnya. Kau tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyentuh wanitaku. Geram Farel kepada Doni dan menarik tubuh Asfi ke dalam dekamannya. Entah kenapa Farel merasa nyaman saat memeluk tubuh Asfi. Farel mengelus punjuk kepala Asfi dan yang dilapisi oleh jilbabnya. Farel mendongak wajah Asfi untuk menatap matanya. Aku memang sering kasar padamu, Asfi, tapi perlu kamu ingat, aku tidak akan membiarkan orang lain untuk menyakitimu, apalagi ingin melecehkanmu. Kau hanya wanitaku dan aku tidak suka bila orang lain ingin merebutmu dariku. Tutur Farel penuh penekanan dan menatap lekat bola mata Asfi. Farel mencium kuning Asfi. Apakah omongan Mas bisa Asfi pegang? Tanya Asfi dan menatap balik ke arah Farel. Asfi cuma takut Farel berpura-pura saja. Tentu saja, karena kau adalah istriku. Terima kasih Mas. Kenapa Mas sekarang baik kepada Asfi? Tanya Asfi kebingungan melihat sikap Farel yang tidak biasanya. Farel diam sejenak. Karena aku sudah jatuh cinta pada kamu. Apakah aneh bila aku baik padamu? Aneh sih, tapi sejak kapan Mas cinta kepada Asfi? Rahasialah, kamu tidak perlu tahu. Yang terpenting sekarang aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Asfi mengeratkan pelukannya. Ya Allah, terima kasih. Batin Asfi bersyukur. Di balik setiap kesusahan dan kesedihan yang Allah timpakan kepadamu, ada sebuah rencana besar dan kebahagiaan yang sudah Allah siapkan kepadamu. Untuk itu, bila Allah sedang memberikan ujian kepadamu, jangan bersedih. Jalani hati ikhlas dan penuh kesabaran. Bila bisa jadi ujian yang diberikan kepadamu Allah menghapus dosa-dosamu, dan bisa jadi karena ujian itu Allah ingin menaikkan level keimananmu. Bersabar itu sulit, bersabar itu sakit, bahkan bersabar itu melelahkan. Tetapi sabar itu indah, indah pada akhirnya, indah pada waktunya, karena janji Allah itu pasti. Hasil baik akan terlihat dari perjuangan dan doa kita. Inilah awal pernikahan mereka sesungguhnya. Aku ada untukmu, jangan kau bersedih, jangan lagi kau teteskan air matamu, hanya untuk luka di masa lalu. Aku di sini untukmu, membeli tukang memadamkan. Farel. Semua yang pernah terjadi, anggaplah angin yang berlalu, seiring musim yang terus berganti. Jangan kau bersedih, aku akan menemanimu, seperti apapun dirimu. Tak akan kubiarkan letih menghampirimu dan keserahan membuatmu terpuruk. Yakinlah pada cinta yang kita genggam akan mampu membuka sang mentari agar terus bersinar, menghangatkan dan menghadirkan kebahagiaan. Jangan lagi kau resahkan semua yang pernah terjadi. Biarkan berlalu, terhempas oleh keyakinan bahwa hidup akan terus berganti, akan selamanya kesedihan bersemayam pasti akan berganti bila kita berusaha untuk merubahnya. Yakinlah aku ada untukmu.